Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imas Nur Hasanah SPDI. Saya mengajar di SDN 1 Sinarjaya sebagai guru bidang PAI Desa Sinarjaya, Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut, sekaligus mahasiswa dari LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim. Pada hari ini Selasa tanggal 13 Mei 2025, saya akan melaksanakan salah satu tugas UKM PPG dari LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim, yaitu uji kinerja UKIN yang akan dilaksanakan di SDN 1 Sinarjaya kelas 5 dengan tema Rasul Ulul Ajmi. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Coba duduknya sebelum melanjut kegiatan seterusnya. Coba duduknya jangan sampai rapat ya, jangan sampai rapat, yang nyaman duduknya yang nyaman. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya, alangkah baiknya kita meminta kepada Allah supaya hari ini pembelajaran kita berjalan dengan lancar, diberi kelancaran, diberi kemudahan dalam belajar, juga disertai kemanfaatan ilmu yang bermanfaat. Ke depan, KM-nya ke depan. Coba sejenak tangan kalian coba terus kepala kalian ditundukkan, meminta kepada Allah supaya hari ini kita diberi kelancaran untuk belajar. Coba pimpin KM-nya. Untuk belajar kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Lanjut ke surat murotal ya, surat An-Naba di murotal dulu ya. Semuanya sama-sama. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin nabail azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna libasa wa ja'alna an-nahara ma'asa wa banayna fawqakum sab'an sidada
Nah, wa haja sadaqallahul alim. Coba duduk lagi. Kita dilanjut, kita di absen dulu ya. Semuanya hadir? Hadir. Coba dicek satu-satu ya, biar kelihatan hadir atau tidaknya dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini. Coba yang disebut acungkan tangan ya. Abdillah Ansari, Abdurrahman, Padla, Faiz, Hilyan, Imam, Abdul Hafid, Abdul Rafi, Munawir Fajri, Nadia, Nurul Hafizah, Salma Zakiyah, Salman Fauji, Satria, Nurul, Siti Nurlela, Siti Nurleli, saya Siti Saidah Nurul, Supi Akbar, Ucu Rahayu, Widya Sri Rahayu, Alpat, semuanya hadir? Alhamdulillah ya, semuanya hadir pada hari ini dalam mengikuti pembelajaran ya. Alhamdulillah, anak soleh soleha ibu semuanya hadir dengan keadaan sehat walafiat serta semangat ya, semangat untuk hari ini dalam mengikuti pembelajaran. Alangkah baiknya kita sebelum melanjutkan ke pembelajaran, kita bentuk nasionalisme kita kepada negara kita tercinta. Kita nyanyikan dulu lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Coba kalian boleh berdiri dulu. Dirihannya ke depan ya. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Setiap proklamasi sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, tidak di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Satu kali lagi. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, tidak di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, silakan berdiri, duduk kembali, bukan berdiri ya, duduk kembali, dirihannya duduk. Kemarin masih tentang mengenal Rasul Allah, mengimani Rasul Allah. Ada yang tahu arti dari Nabi dan Rasul? Salah satu tujuannya kemarin adalah mengenal Nabi dan Rasul. Artinya, jumlahnya, nama-namanya. Masih ingat? Masih. Coba acungkan tangan siapa yang tahu arti Nabi. Coba yang acungkan tangan. Arti Nabi, oh bagus, Ucu. Bagus, jadi Nabi adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri. Yang kedua, Rasul, arti Rasul. Oke, Padla.
Rasul adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah selain untuk dirinya sendiri juga untuk disebarkan kepada umat Islam sedunia. Bagus. Jadi Rasul itu adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah selain untuk dirinya juga untuk disebarkan kepada umat Islam. Berarti hafal ya, semuanya hafal? Hafal. Coba lanjut, jumlah nabi Rasul itu kan banyak ya, tapi ada yang wajib kita ketahui. Yang wajib kita ketahui Rasul itu ada berapa? Berapa? 25. Bagus. Masih ingat nama-namanya? Masih ingat nama-namanya? Masih. Yang 25 masih. Coba nyanyikan ya, gak usah disebut satu-satu karena semuanya sudah hafal. Lewat nyanyian, coba nyanyikan. 1, 2, 3. Adam, Ismail, Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Muhammad al-Mustafa. Bagus. Sekarang setelah kalian mengetahui jumlah nabi, terus arti nabi dan rasul, ada sifat-sifat nabi ya, di mana ada sifat nabi itu terbagi dua bagian. Yang pertama ada sifat yang wajib kita ketahui dan ada yang sifat mustahil. Masih ingat? Masih. Coba kelompok 1 apa? Yang wajibnya terus artinya ya. Nanti yang mustahilnya terus artinya. Bisa? Masih ingat? Masih. Coba sifat yang wajib di Rasul. 1. Artinya? 2. Artinya? 3. Artinya? 4. Artinya? Bagus. Coba yang ini. Yang ini mustahilnya, yang ini artinya. Boleh? Bisa untuk mengulang ya supaya kalian hafal. Coba sifat yang mustahil bagi Rasul ada 4. 1. Artinya bohong. 2. Artinya 3. Artinya 4. Artinya bodoh. Bagus. Coba selain itu ada istilah antara Nabi dan Rasul. Coba apa? Oke. Rasul pasti seorang nabi, tapi Rasul tidak menjadi nabi, tidak menjadi. Oke, bagus. Itu jawabannya. Jadi seorang Rasul itu pasti adalah seorang nabi, tapi nabi belum tentu menjadi seorang Rasul. Karena apa? Sebelum Rasul diangkat, maka jadi nabi terlebih dahulu. Bagus. Kalian hafal? Untuk menghafal lebih lanjut, nyanyikan sifat-sifat Rasul. 1, 2, 3. Sifat yang wajib kepada Rasul, yang wajib kita ketahui. Sidik artinya benar, amanah artinya terpercaya, tabligh artinya menyampaikan, nah artinya pintar, juga yang mustahilnya yang wajib kita ketahui. Sidik artinya kiranya artinya percaya, kitman artinya menyembunyikan, balada artinya bodoh. Bagus. Coba tepuk tangan untuk kita semua. Itu adalah materi yang sudah kita pelajari di minggu lalu atau di pertemuan lalu. Pertemuan kali ini kita akan membahas atau mengenal Rasul Ulul Azmi. Pasti pernah mendengar adanya Rasul Ulul Azmi. Ya, di situ ada tujuannya. Nanti kalian akan melihat sebuah video. Di situ ada
tujuan pembelajarannya menyebutkan nama-nama Rasul Ulul Azmi, terus menjelaskan arti Ulul Azmi, meneladani sikap sehari-hari. Nanti kalian dengarkan, kalau ada catat ya, nanti karena ada tugas ya. Jadi catat hal-hal yang pentingnya, terus nanti diterapkan dalam penugasan ya. Jadi di situ diterangkan bakal ada menyebutkan nama-nama Rasul Ulul Azmi, menjelaskan arti Ulul Azmi, dan meneladani sifat-sifat Ulul Azmi atau sikap Ulul Azmi. Nah, sekarang kita lihat dulu videonya ya. Lima Nabi Ulul Azmi dan Dengarkan, cermati, yang pentingnya boleh dicatat ya. Yang dimaksud dengan Rasul Ulul Azmi adalah para nabi dan rasul yang mempunyai ketabahan luar biasa dalam menghadapi cobaan serta ujian. Ketika mereka mendapat hinaan, cacian, bahkan ancaman pembunuhan, mereka tetap sabar menghadapinya. Mereka itu adalah Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Nabi Nuh. Nabi Nuh diutus kepada kaum Bani Rasim. Kaum ini termasuk kaum yang sulit diajak beriman kepada Allah. Mereka menyembah patung atau berhala. Nah, itu adalah kisah dari 5 Ulul Azmi. Dalam video ya, itu ada menyebutkan nama-nama Rasul Ulul Azmi. Barusan udah disebut. Nah, coba ada yang tahu nama-nama Rasul Ulul Azmi? Bagus. Nuh, terus Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Pintar, tepuk tangan. Sekarang arti dari Ulul Azmi. Coba, siapa yang tahu arti Ulul Azmi? Coba ada yang tahu Ulul Azmi? Nurul? Coba. Nah, Rasul yang diberi yang luar bagus, berarti memperhatikan ya. Sekarang sikap-sikapnya yang wajib diteladani ada yang tahu sikap-sikapnya? Ada 5 ya, barusan yang 5 satu-satu. Yang pertama ada 2 tangguh, 3 4 5. Bagus semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, berarti memperhatikan video yang barusan kalian lihat dan mencatat yang penting-pentingnya. Jadi tujuan pembelajaran kali ini adalah mengenal Rasul Ulul Azmi, menyebutkan nama-nama Rasul Ulul Azmi, terus meneladani sikap Rasul Ulul Azmi. Nah, setelah anak-anakku tercinta melihat video, sekarang kita akan berlanjut ke ke kerja kelompok. Kerja kelompok dulu ya. Nanti kalau kelompok masing-masing kerja sama, yang namanya kelompok berarti kerja sama keluarkan itunya. Kerja kelompok itu mengerjakan secara bersama-sama. Nah, kalau ada yang tidak tahu, tidak mengerti, boleh ditanyakan ya. Boleh ditanyakan. Kerja sama-sama, yang satu menuliskan, yang satu lihat poster, buat poster ya, buat poster. Yang satu lagi pertanyaannya diisi ya, pertanyaannya diisi. Kalau kita coba pertanyaannya diisi. Coba kalau ada yang ditanyakan boleh mengacungkan tangan ya.
Kalau ada pertanyaan boleh mengacungkan tangan untuk menanyakan hal yang tidak mengerti. Apa? 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 Iya, apa? Iya sih. Ini adalah kitab-kitabnya. Kalian tahu kan? Ini udah dipelajari teman ke sebelumnya. Ya, nama kitab-kitab Allah. Apa? Itu. Itu yang itu aja. Yang ini aja. Coba. Iya, Mister. Nah, yang lain, yang satu buat poster, yang lain ngisi ya. Kerjasama. Coba dituliskan yang belum, yang itu pertanyaannya dituliskan. Coba tuliskan. Iya. Nah. Ada yang ditanyakan? Posternya, mana posternya? Posternya. Mana posternya? Nah. Posternya diisi pertanyaannya apa? Coba. Isi mana itunya pulpen mana? Kalau poinnya. Kelompok 1 ada yang ditanyakan? Boleh. Apa? Ujiannya adalah tadi. Ujiannya atau tantangannya. Satu-satu. Ibrahimnya ujiannya apa? Musa ujiannya apa? Isa ujiannya apa? Posternya itu dibuat, posternya dibuat. Tulisnya di atas, Hyoyan. Tulisnya di atas, jangan di bawah. Nanti jelek tulisannya. Di atas. Berapa nih? Oke, karena waktunya udah habis, kita persentasekan hasil kerja kelompok ya. Kita persentasikan. Coba, kelompok 1 udah siap? Udah, bagus. Coba ke depan, kelompok 1-nya ke depan. Kelompok 1-nya ke depan. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Ibrahim, anggota Fadla, Udi, Ella Leli, Nurul, Imam, Rohman, Abdillah. Tugas pertama, pemetaan informasi. Nama-nama Rasul: Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Kitab yang dibawa: Nabi Musa, Taurat; Nabi Isa, Injil; Nabi Muhammad, Al-Quran. Ujian atau tantangannya itu Nabi Nuh, Kan'an, yaitu anaknya. Nabi Ibrahim, Ajar, ayahnya. Nabi Musa itu Raja Fir'aun. Isa itu Raja Namrud. Muhammad pamannya. Sebutkan mukjizatnya. Mukjizat Nabi Nuh bisa membuat kapal yang besar. Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar api.
Nabi Musa tongkatnya bisa membelah lautan. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang sakit. Nabi Muhammad Al-Quran. Tugas 2, diskusikan kelompok. Menurut kalian, mengapa para ulul azmi diberi gelar istimewa oleh Allah? Karena kesabaran dan keberaniannya. Dari sikap para rasul, sikap mana yang paling cocok diterapkan di sekolah? Mengapa? Sabar, karena ada yang suka berantem. Apa contoh sikap sabar dan gigih yang bisa kalian lakukan di rumah atau di sekolah? Ketika orang-orang mengejek kita, kita harus sabar. Saat diperintah oleh orang tua, kita harus sabar. Tugas ketiga, kegiatan terakhir. Nabi Ibrahim mukjizatnya adalah tidak mempan dibakar api. Nilai-nilai teladan ulul azmi. Sabar, tangguh, tidak mudah menyerah, ikhlas, dan taat kepada Allah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Tepuk tangan, bagus ya. Coba kelompok 2 ke depan. Kelompok 2 silahkan untuk maju ke depan, mempresentasikan hasil kerja kelompoknya masing-masing dengan kerja kelompoknya. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama kelompok Nabi Isa, anggota Hafid, Alfat, Akbar, Salman, Hilian, Taufik. Pertanyaan pertama, nama Rasul ulul azmi yaitu Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Kitab yang dibawa Nabi Musa, Taurat, Isa, Injil, Muhammad, Al-Quran. Ujian atau tantangan Nabi Nuh yaitu Kan'an sebagai anaknya. Ujian Nabi Ibrahim adalah dengan ayahnya yaitu Azar. Musa dengan Raja Fir'aun. Isa Raja Namrud. Muhammad dengan temannya yaitu Abu Lahab. Sebutkan mukjizatnya. Nabi Nuh bisa membuat kapal yang besar. Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar api. Nabi Musa bisa membelah lautan. Nabi Isa menukarkan makanan. Nabi Muhammad Al-Quran. Tugas diskusi kelompok. Menurut kalian mengapa para ulul azmi diberi gelar istimewa oleh Allah? Karena memiliki kesabaran dan ketabahan. Dari sikap para rasul, sikap yang mana paling cocok diterapkan di sekolah? Sabar, tangguh, tidak mudah menyerah, ikhlas, taat kepada Allah. Apa contoh sikap sabar dan gigih yang bisa kalian lakukan di rumah atau di sekolah? Contoh, menaati peraturan sekolah. Contoh, menghadapi pelajaran. Tugas ketiga, kegiatan kreatif. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Bagus. Nah, udah mengerti ya. Coba sekarang untuk kelompok 3, kelompok terakhir. Coba presentasikan hasil kerja kelompoknya. Coba, Nawir sini. Deketan. Kadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah kelompok 3, anggota Ucu, Salma, Nadia, Saida, Satria, Nawir, Faid. Pertama, nama Rasul Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Kitab yang dibawa Musa, Taurat, Isa, Injil, Muhammad, Al-Quran. Ujian atau tantangan. Nuh menghadapi anaknya yaitu Kan'an. Ibrahim menghadapi
ayahnya yaitu Azar. Musa menghadapi Raja Fir'aun. Isa menghadapi Raja Namrud. Muhammad menghadapi pamannya. Mujizat Nabi Nuh membuat kapal yang sangat besar. Ibrahim tidak membuat dibakar api. Musa bisa membelah lautan. Isa menyembuhkan orang yang sakit. Muhammad Al-Quran. Menurut kalian mengapa para Rasul Azmi diberi gelar istimewa? Karena memiliki kesabaran dan ketabahan yang kuat. Dari sikap para Rasul, sikap mana yang paling cocok dilakukan sekarang? Mengapa? Tidak mudah menyerah, karena tidak boleh menyerah, sabar dan tangguh. Apa contoh sikap sabar dan gigih yang bisa kalian lakukan di rumah atau di sekolah? Sabar menghadapi orang tua, sabar menghadapi pelajaran. Mujizat Musa, tongkatnya yang bisa jadi ular, bisa membelah lautan, nilai teladan ulul azmi, sabar, tangguh, tidak mudah menyerah, ikhlas, taat kepada Allah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba tepuk tangan untuk kelompok 3. Alhamdulillah dari ketiga kelompok sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya masing-masing dan hasilnya alhamdulillah bisa terisi semuanya, mulai dari nama kitab Rasul, nama-nama kitab, terus ujiannya apa, terus mujizatnya juga apa, terus nama-nama juga udah terisi semuanya ya. Semuanya udah sudah terisi, berarti kalian paham, kalian mengerti. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, selanjutnya kita akan latihan lagi dengan kerja LKPD, yaitu namanya itu apa? Latihan mandiri. Nanti nilainya untuk dirinya untuk diri kita sendiri, bukan untuk kelompok. Yang barusan nilainya kan kelompok. Sekarang untuk diri kita sendiri. Sudah siap? Kayaknya udah loyo. Coba tepuk semangat dulu biar semangat. Tepuk semangat 1. Semangat. Tepuk semangat 2. Yes. You are the best, the best, yes. Tepuk semangat 3. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Yes. Semangat? Semangat untuk mengerjakan latihan mandiri? Harus semangat ya. Kita bagikan dulu. Diisi ya secara mandiri. Kasih nama dulu. Nama. Tanggal berapa ya? Sekarang tanggal 13 Mei 2025 ya, diisi, dia kasih nama. Kerjakan secara mandiri, secara sendiri. Coba kerjakan. Kalau yang tidak mengerti boleh acungkan tangan, ditanyakan yang tidak mengertinya di mana. Yang tidak mengertinya apa? Coba isi. Ada yang tidak mengerti boleh acungkan tangan ya. Kalau yang tidak mengerti boleh acungkan tangan. Apa? Sebutkan. Ya, sebutkan satu-satu namanya. Satu persatu ya. Cukup namanya aja. Jangan yang lainnya. Tantangannya apa Nabi Musa itu? Kalau Nabi Nuh kan tadi anaknya Kan'an yang tidak mau mengikuti ajaran ayahnya. Kalau Nabi Musa apa ujiannya?
Nah, sekarang udah habis waktunya, selesai ngerjainnya, udah, bagus. Kumpulkan ya, satu kelompok dari satu kelompok, satu sama kumpulkan. Tenang. Udah. Nah, alhamdulillah kalian sudah menyelesaikan tugas mandiri kalian. Ya, tugas mandirinya sudah terselesaikan, sudah terisi semuanya. Alhamdulillah, berarti pembelajaran hari ini cukup bagus, cukup paham ya apa arti ulul azmi, nama-nama ulul azmi, terus ujiannya ulul azmi. Selain itu apalagi mukjizatnya ulul azmi, Rasul ulul azmi itu kalian sudah paham, sudah mengerti ya, sudah paham sehingga bisa mengerjakan kelompoknya, bisa mengerjakan secara mandiri ya. Coba sebelum kita akhiri, kita nyanyi dulu, is breaking dulu, nyanyi 5 Rasul ulul azmi. Siap? Ya. Hafal beserta nama mukjizatnya. 1, 2, 3. Nabi ulul azmi, Masya Allah. Nabi Nuh bisa membuat kapal yang sangat besar. Nabi Ibrahim tidak mempan di bakar api. Nabi Musa kaknya bisa membelah lautan. Nabi Isa menyembuhkan orang yang sakit. Nabi Muhammad mukjizatnya itu Al-Quran. Terus dihafal ya, terus dihafal supaya hafal nama-nama Rasul dan mukjizatnya Rasul-Rasul tersebut ya. Nah, jadi kesimpulannya untuk hari ini, untuk pembelajaran hari ini adalah kita sudah mengenal 5 ulul azmi atau 5 Rasul ulul azmi. Mulai dari artinya ulul azmi itu adalah Rasul yang diberi keistimewaan, yaitu diberikan kesabaran, ketabahan, dan keberanian yang luar biasa. Nama-namanya adalah Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad. Mukjizatnya kalian sudah paham, sudah tahu ya. Mukjizat Nabi Nuh bisa membuat kapal besar. Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar api. Nabi Musa bisa membelah lautan. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang sakit, dan Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran. Itu mukjizatnya. Selain itu kalian juga harus meneladani sikap-sikap 5 Rasul ulul azmi tersebut. Diantaranya adalah ada sabar. Kalian itu harus sabar, diterapkan di kegiatan sehari-hari, disuri teladan, diteladani ya, dituruti, dicontohi. Contohnya salah satunya adalah sabar. Setiap hari kalian harus sabar dalam menghadapi pelajaran. Yang kedua, tangguh, tidak mudah menyerah, terus ikhlas, terus taat. Yang terakhirnya adalah taat kepada Allah. Itu adalah sifat atau nilai keteladanan dari 5 Rasul ulul azmi tersebut. Kalian pahami, terus kalian teladani, terus realisasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, ngerti? Nah, ngerti. Coba refleksinya. Nilai-nilai keteladanan 5 ulul azmi. Tidak mudah menyerah. Bagus, yang kompak. Konsentrasi dimulai. Siap. Coba nilai-nilai keteladanan Rasul ulul azmi yang pertama adalah Tidak mudah menyerah.
Sabar. Tidak mudah menyerah. Ikhlas. Bagus untuk kalian semua ya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati kalian ya. Mohon maaf. Itu yang benarnya dari Allah, yang salahnya mungkin dari ibu ya. Jadi hari ini kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang yang terakhirnya adalah kita berdoa dulu, mengakhiri pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Coba Pin ke depan. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Siap. Oh, ke depan ini, ke depan. Yang